Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ibu bapak, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih. Pada tahun 1517, sekitar abad ke-16, Martin Luther, seorang imam dari Ordo Santo Agustinus, memulai reformasi Protestantisme di Jerman. Ada dua prinsip utama dalam reformasi yang dimulai oleh Martin Luther. Dua prinsip itu dikenal dengan prinsip sola fide dan sola scriptura. Sola scriptura, dua prinsip ini berasal dari bahasa Latin. Sola scriptura kurang lebih berarti hanya kitab suci lah otoritas dari iman Kristen, hanya kitab suci. Dengan ini Martin Luther menolak tradisi gereja. Dan yang kedua, sola fide kurang berarti kita dibenarkan hanya karena iman. Beberapa tahun kemudian gereja menanggapi seruan reformasi ini dengan mengadakan Konsili Trente, konsili yang diadakan di kota Trente, Italia, kurang lebih beberapa tahun. Dalam Konsili Trente, gereja kemudian menanggapi seruan sola scriptura. Gereja mengajarkan bahwa yang menjadi otoritas dari iman kita bukan hanya kitab suci, tetapi tradisi gereja dan juga ajaran-ajaran magisterium. Karena kitab suci sendiri adalah sebuah tradisi yang awalnya tradisi lisan yang kemudian menjadi tradisi tertulis. Gereja juga menanggapi bahwa dalam kitab suci sendiri dikatakan bahwa kita dibenarkan bukan hanya karena iman, tetapi karena iman yang bekerja melalui kasih. Iman yang bekerja melalui kasih. Karena apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya mengingatkan kita semua bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman yang sejati adalah iman yang bekerja dalam kasih. Maka itu kita mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus, mengatakan bahwa sekalipun aku memiliki pengetahuan, menguasai berbagai bahasa, bahkan bahasa malaikat, tetapi kalau aku tidak memiliki kasih, maka aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Maka iman yang sejati, iman saja tidaklah cukup. Iman yang sejati harus berbuah dalam perbuatan-perbuatan kasih kita kepada sesama. Maka ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, oleh karena itu dalam bacaan Injil kita mendengar sebuah kisah yang menarik. Penginjil Markus mengawali kisahnya dengan mengatakan bahwa pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Apa yang dikatakan oleh penginjil Markus ini sebenarnya mengingatkan bahwa momen itu adalah ketika para murid bersama Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, di mana Yesus akan memulai peristiwa-peristiwa penting dalam hidup dalam iman Kristiani, yakni akan memulai sengsara, wafat dan kebangkitannya. Dan Yesus sedang mengarahkan para murid untuk memahami misteri utama dari iman kita, dari pewartaan Yesus, yakni misteri salib itu sendiri. Nah, dalam perjalanan itu Yesus kemudian bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Menurut kata orang, apa yang kamu dengar
tentang saya menurut orang-orang di sekitar kamu. Dan para murid kemudian menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia. Kedua penginjil sinoptik yang lain bahkan menambahkan ada yang mengatakan Yeremia ataupun salah seorang dari para nabi. Itu kata orang. Yesus kemudian bertanya lagi secara mendalam, kalau menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Menurut kamu, siapakah aku ini? Sesudah kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, Yesus kemudian mengajukan pertanyaan ini. Menurut kamu sendiri, pengalaman kamu sendiri, siapakah aku ini? Yesus bergerak dari sebuah pertanyaan di luar, orang-orang di luar, dan kemudian pertanyaan yang secara pribadi, personal kepada para murid. Sesudah mengenal dengan baik siapa itu Yesus, Yesus bertanya, kalau begitu menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita masing-masing. Siapakah Tuhan? Siapakah Yesus yang kita alami? Sudah bertahun-tahun kita dibaptis, menyambut sakramen-sakramen. Siapakah Yesus untuk hidup kita? Apakah Yesus itu hanya seorang di luar diri kita, di luar yang tidak penting? Apakah Yesus hanya seperti seorang tokoh superhero? Atau apakah Yesus sungguh-sungguh hanya seorang nabi di antara nabi-nabi yang lain? Ataukah Yesus sungguh-sungguh seorang Mesias, seorang penyelamat dalam hidup kita? Intinya, apakah Yesus itu penting dalam hidup kita atau tidak? Apakah Yesus hanya seorang seperti orang luar menurut kata orang, atau apakah Yesus sungguh-sungguh berada di tengah-tengah hidup kita atau sebatas angin lalu? Dan yang menarik adalah sesudah mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus kemudian mengajarkan apa artinya Yesus sebagai seorang Mesias, yakni harus menderita, ditolak, mengalami banyak penganiayaan, bahkan dibunuh. Dan Petrus belum sampai pada pemahaman seperti itu. Dia menarik Yesus ke samping, kemudian menegur dengan keras menurut kata Markus. Dan Yesus kemudian balik menegur Petrus, "Enyala engkau iblis." Sebuah teguran yang keras, yang mau mengingatkan Petrus bahwa sesudah 3 tahun ia dipanggil mengalami peristiwa-peristiwa penting bersama Yesus, toh akhirnya dia tidak mengenal Yesus secara mendalam, tidak mengenal misi perutusannya di dunia ini. Mungkin kita juga sama seperti Petrus. Kita mengenal Yesus, berdoa bersama, tetapi apakah ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman salib dalam hidup kita, kita masih sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Allah yang baik? Ketika kita mengalami pengalaman penderitaan, sakit, jatuh, mengalami pengalaman kekecewaan, keluarga yang terpisah, apakah kita masih sungguh-sungguh mengalami Yesus adalah Mesias? Ataukah kita sama seperti Petrus? Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Tuhan mengingatkan kita bahwa jalan mengikuti Yesus juga bukan hanya jalan kemuliaan, tetapi juga harus melewati jalan penderitaan, jalan penyangkalan diri, jalan memikul salib. Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku.
Saudara-saudari yang terkasih, sekitar tahun 1600-an berkembang di gereja-gereja aliran Pentakostal di Amerika apa yang dinamakan teologi sukses atau teologi kemakmuran. Teologi ini menitikberatkan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan atau yang dipilih Tuhan untuk keselamatan adalah mereka yang hidupnya mapan dan hidupnya penuh sukacita, tidak ada sakit penyakit yang dideritanya. Ciri bahwa orang yang diselamatkan adalah orang yang berkecukupan secara ekonomi dan kemudian orang yang sehat tanpa mengalami penyakit apapun juga. Teologi ini sangat berkembang dalam gereja-gereja Pentakostal. Tetapi sedihnya bahwa di ujung dari teologi ini mereka kemudian menarik secara karuan kitab suci sabda Tuhan yang mengatakan bahwa kamu telah diberi dengan cuma-cuma, maka berilah pula dengan cuma-cuma. Ujungnya adalah agar umat banyak menyumbang perpuluhan dan sebagainya. Kemudian tidak tahu Yesus mana yang mereka ajarkan. Gereja mengajarkan kita bahwa mengikuti Yesus, menjadi seorang pengikut Kristus adalah orang yang juga berani untuk menyangkal dirinya, menyangkal egonya, berani memikul salib, lambang dari kasih dan pengampunan. Karena pengampunan sendiri dalam kata bahasa Ibraninya adalah nasa, yang berarti memikul, memanggul salib. Tuhan mengingatkan kita semua bahwa iman yang sejati itu berbuah juga dalam pengalaman salib, pengalaman mengampuni, pengalaman kasih. Sehingga kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah satu kesatuan sebagai wujud dari iman yang hidup dan berbuah. Sehingga semoga kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi ini, supaya sabda Tuhan dan santapan tubuh Tuhan meneguhkan kita sebagai orang-orang beriman untuk mewujudkan kasih kepada Allah lewat kasih kepada sesama. Sehingga iman itu sungguh-sungguh bukan menjadi iman yang mati, tetapi iman yang berbuah seperti nasihat Santo Yakobus. Sehingga akhirnya seperti kata pemazmur, kalau kita setia maka kita akan berjalan di hadapan Allah di negeri orang-orang hidup dalam tanah air surgawi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.